Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Muhammad Samsudin. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah cerita menunggu maut menjemput pocong wedon. Langsung ke ceritanya. Musim penghujan telah tiba. Waktunya para petani menanam padi. Hari itu Bandi datangi salah seorang warga kampungnya untuk menyewa jasa. Jadi Bandi ini seorang buruh tani dan dia biasa menyewakan jasa pembajak sawah karena di kampung Bandi mayoritas seorang petani. Dan yang mempunyai mesin pembajak atau traktor hanya ada 2 orang di kampung itu. Salah satunya adalah Bandi. "Pak Bandi, lusa bisa nggak bajakin sawah saya?" ucap Bu Eni mendatangi rumah Bandi. "Bisa Bu Eni, tapi malam ya, soalnya paginya saya mau membajak sawah Pak Tatang." "Oh ya udah nggak apa-apa, yang penting besoknya bisa selesai biar bisa langsung ditanami," jawab Bu Eni. Lusa pagi sebenarnya traktornya Bandi ini sudah disewa sama orang lain, jadi dia bisa malam. Bu Eni setuju saja, yang penting besoknya sudah bisa selesai. Pembajakan waktu malam tidak menjadi masalah bagi Bandi dan itu sudah biasa. Singkat cerita, malam itu sekitar jam 1, Bandi membawa traktornya menuju ke sawahnya Bu Eni. Letak sawah itu tidak jauh dari pemukiman warga dan cukup dekat dengan jalan raya desa. Bandi melaksanakan pekerjaan seorang diri, dan ketika sibuk membajak, dia mendengar ada suara orang yang berteriak dari ujung sawah. "Pak Bandi, makanannya aku taruh di sini ya." Bandi melihat ke arah sumber suara itu, tapi tidak melihat ada orang karena gelap. Dia mengira itu suara orang yang mengirim makanan, karena biasanya memang begitu. Pemilik sawah selalu mengirimkan makanan. Bandi teriak balik, "Oh iya Mbak, taruh situ saja." Dia melanjutkan penarikan membajak sawah. Setelah selesai, dia membajak traktornya di pinggir jalan, dan karena perutnya sudah keroncongan, dia mendatangi makanan yang dikirim orang tadi. Setelah dicari-cari, ternyata benar di sana ada sebuah tampah yang ditutupi daun pisang. Bandi makan dengan lahap dengan wadah daun pisang, dan belum sampai nasinya habis, dia dibuat kaget karena lauk yang ada di tempatnya tiba-tiba berubah menjadi ulat pisang. Tahu ulat pisang kan, yang warnanya putih dan gede-gede itu? Bandi kaget bukan main, dan spontan dia langsung melempar makanan yang ada di tangannya. Dia langsung mengusung kembali ke traktornya dan pulang. Dalam perjalanan dia memikirkan soal nasi tadi. "Nggak beres nih, lah kok bisa loh lauknya jadi ulet-ulet?" Bandi cuek saja karena dia sudah biasa melihat dan memahami kejadian horor seperti itu. Lagi pula nanti juga masih bisa dimakan di rumah. Dalam perjalanan pulang membawa traktor, Bandi melihat ada kain putih yang bergelantungan di pohon ranting. Karena penasaran, Bandi memperhatikan kain putih itu, dan kain putih itu semakin lama semakin membesar dan tinggi sampai ketinggian pohon. Bandi mengira kalau ini adalah hantu,
Tapi hantu apa yang bisa setinggi ini? Bandi bukan orang penakut. Dia mengarahkan lampu traktornya ke arah kain itu. Astagfirullah, ternyata itu pocong. Bandi menyarankan menolak pocong itu agar tidak mengganggu orang lain yang lewat di sini, di jalan mendekati pocong itu. Mending kamu pergi dari tempat itu dan jangan ganggu manusia lagi, ucap Bandi sedikit berteriak. Pocong itu bukannya pergi, tapi malah menunduk dan menampakkan wajah buruknya. Semakin menunduk, hingga akhirnya pocong itu mengeluarkan ludah dari mulutnya hingga mengenai Bandi. Bandi lari dari tempat itu dan mengambil traktornya untuk dibawa pulang. Setan gendeng, gak waro sopan santun. Sesampainya di rumah, dia mandi setelah dia tidur. Keesokan harinya, Bu Eni datang ke rumah Bandi untuk memberikan bayaran sekaligus minta maaf karena semalam dia lupa mengirim makanan karena dia ketiduran dan tidak ada yang membangunkannya. Loh, kalau Bu Eni nggak ngirim, terus yang ngirim makanan ke sawah semalam siapa? Batin Bandi. Bandi tidak mengatakan ke Bu Eni dan mengiyakan saja. Setelah pembayaran selesai, Bu Eni pun pulang. Kejadian malam itu adalah kejadian horor yang kesekian kalinya dialami oleh Bandi dan dia melupakannya. Selang 1 hari setelah kejadian malam itu, tiba-tiba Bandi merasa gatal di seluruh badannya. Tadinya gatal-gatal biasa dan dia menganggap mungkin karena terkena serangga. Tapi lama-kelamaan menjadi gatal-gatal sakit, terasa gatal, tapi kalau digaruk sakit. Bandi masih tidak menganggap serius, tapi semakin lama kulitnya Bandi ini melepuh. Akibatnya gatal-gatal itu. Karena sudah gak kuat dia tanya ke tabib di kampungnya. Dan tabib itu bilang kalau sakit yang diderita Bandi ini adalah penyakit buduk. Sebuah kampung yang cukup tertinggal. Di sana belum ada yang namanya dokter, bidan, dan semacamnya. Yang ada hanya tabib dan warga sudah biasa berkonsultasi dengannya kalau memahami dan menderita sakit. Bandi kaget mendengar pernyataan dari Mbah Tabib karena mengetahui Bandi penyakit buduk itu sulit untuk disembuhkan. Dan kalaupun ini benar-benar buduk, kemungkinan hidupnya dia tinggal sebentar lagi. Kabar itu menyebar dengan cepat ke penduduk kampung hingga akhirnya Pak Kades mengambil keputusan untuk membawa Bandi ke tengah hutan untuk diasingkan. Karena kalau tidak begitu, penyakit buduk itu bisa menular ke semua warga. Mau tidak mau harus menerima pengasingan ini. Demi warga kampung, siang itu diantar ke tengah hutan, tempat di mana Bandi akan diasingkan. Dan tempatnya sudah pernah dihuni oleh orang yang mengalami penyakit sama dan orangnya sekarang sudah meninggal. Bukan hanya Bandi, pihak keluarga pun merasa sedih atas apa yang menimpa Bandi. Sebuah tempat yang sangat sepi dan hanya hutan. Sejauh mata memandang terdapat gubuk kecil untuk istirahat dan disinilah Bandi akan menghabiskan sisa hidupnya. Setiap harinya pihak keluarga selalu mengirimkan makanan kepada Bandi. Jadi kalau mengirim makanan itu tidak langsung ke orangnya, tapi ada tempat khusus yang jaraknya cukup jauh dari tempatku atau gubuk pengasingan.
Makanan itu tinggal ditaruh saja di tempat itu dan nantinya akan diambil oleh Banti. Di gubuk kecil itu Banti meratapi nasibnya, seolah dia tidak percaya kalau hidupnya sudah tidak lama lagi dan dia harus menghabiskan sisa hidupnya di sini. Semakin hari kondisi Banti semakin memburuk. Sekujur tubuhnya melepuh, tulangnya rapuh, dan andai saja jari tangannya kemungkinan bisa putus. Setiap pagi dan sore dia pergi ke tempat pengiriman makanan untuk mengambil makanan yang dikirim oleh keluarganya. 1 minggu, 2 minggu, hingga hampir 1 bulan kegiatan Banti hanya seperti itu, sepi, sendiri tanpa ada keluarga dan kawan. Dia cuma berharap satu, semoga Tuhan lekas mengambil nyawanya agar penyakit ini tidak terus-menerus menyiksa dirinya. Tapi Tuhan berkehendak lain. Banti masih diberi kesempatan untuk hidup meskipun dengan keadaan yang seperti itu. Istri, anak, dan orang tua Banti selalu berdoa agar yang terbaik untuk Banti. Kalaupun masih bisa sembuh, tolong disembuhkan. Dan kalau ditakdirkan meninggal, semoga diberi tempat yang layak di sisinya. Entah sudah hari yang keberapa dengan keadaan yang sudah membuat frustasi, Banti mencari cara untuk mengakhiri hidupnya agar penderitaannya ini segera berakhir. Dia keluar dari gubuk kecil tempatnya, terdiam diri jalan-jalan mengelilingi hutan sambil berpikir cara mengakhiri hidupnya. Sempat berpikir ingin gantung diri, tapi di hutan itu tidak ada tali. Sempat juga kepikiran ingin melompat ke jurang, tapi di hutan itu tidak ada jurang. Ingin menghanyutkan dirinya ke sungai, tapi juga tidak ada sungai. Dia terus berjalan keliling hutan sambil memikirkan semua itu. Dan di tengah perjalanan, dia lelah dan ngantuk. Dan dia berniat akan kembali ke gubuk itu. Tapi belum sampai di gubuk, penyakitnya pulih. Badannya gatal-gatal dan nyeri. Dia melihat ada beberapa pohon pisang yang sejuk dan memutuskan untuk istirahat dulu. Beberapa daun pisang dia ambil untuk di atas dan tanpa sengaja dia mengambil daun pisang yang masih kuncup atau daun pisang yang baru tumbuh. Tidurlah dia beralaskan daun pisang yang masih kuncup itu. Lalu sayup-sayup dia mendengar ada suara keramaian banyak orang. Dia bangun dan ternyata dia sedang berada di sebuah kampung. Banti benar-benar kaget. Kok bisa? Di sini ada kampung. Dia bangun dan ingin lari karena dia tidak ingin keberadaannya di sini ditakuti oleh warga karena adanya yang seperti ini. Dia lari meninggalkan tempat tidurnya dan tiba-tiba dia dihadang oleh satu orang yang berkulit sawo matang. Pakaiannya rapi dan mengenakan udeng di kepalanya. Orang itu bertanya pada Banti, "Lapo kowe mlayu? Apa sing diwedeni?" Banti memalingkan badannya dari orang itu dan tidak berani melihat ke arahnya karena dia takut orang itu nanti akan lari jika melihat kondisinya seperti ini. Sambil membelakangi dia bertanggung jawab, "Kulo buduken mangke wong-wong kae ketularan." Lalu orang itu berjalan mendekati Banti dan memegang pundaknya sambil berkata, "Wes, ora wedi Pak, penyakitmu iki ora bakalan nular kanggo wong kene."
Sampeyan ora perlu wedi, penyakit sampeyan ora bakal nular kanggo wong kene. Bandi kaget, kok bisa penyakit ini tidak menular? Wis sing ayem, ayo melu aku, lanjut orang itu. Bandi berjalan mengikuti orang itu menuju ke kampung tadi. Sesampainya di sana, orang-orang pada bersalaman dengan orang ini dan juga dengan Bandi. Semua orang yang ada di sana ternyata sangat ramah dan tidak ada dari mereka yang menjauhi Bandi seperti orang-orang di kampungnya. Bandi dan orang-orang itu berjalan keliling kampung ini dan di situ dia bertanya, "Pak, niki kampung nopo nggih? Kok kula dereng nate ngertos? Ora gak ngerti iki desa apa. Sing pasti wong kene beda banget karo wong kampungmu. Lan aku dadi lurah kene. Kamu tidak perlu tahu ini kampung di sini apa. Yang pastinya orang-orangnya sangat beda dengan orang di kampungmu dan aku adalah lurah di sini." Kalau dilihat-lihat memang benar beda di kampungku. Bandi dijauhi, dikucilkan, bahkan diasingkan. Sedangkan di sini dia diperlakukan dengan ramah. Jadi kampung yang ditempati Bandi itu adalah kampung gaib yang dihuni bangsa jin. Tapi saat itu Bandi belum sadar kalau dirinya ini sekarang berada di alam gaib. Di sisi lain, pihak keluarga Bandi yang setiap harinya mengantarkan makanan merasa khawatir terhadap Bandi karena sudah 2 hari ini makanan yang diantarnya itu masih utuh di tempatnya dan tidak diambil sama sekali. Pihak keluarga mengira kalau Bandi sudah meninggal dunia. Perihal ini dilaporkan pada kepala desa dan beberapa orang yang terpilih langsung bergerak menuju ke gubuk pengasingan untuk melihat keadaan Bandi. Tapi di gubuk itu mereka tidak melihat Bandi. Sekeliling gubuk sudah disisir, tapi keberadaan Bandi juga tidak ditemukan. Mereka menganggap Bandi memang sudah meninggal. Lalu mereka kembali ke kampung dan mengerahkan lebih banyak orang untuk mencari Bandi agar bisa segera dimakamkan. Tempat pemakamannya tentu saja tidak jadi satu dengan pemakaman desa, tapi ada kuburan khusus untuk orang-orang yang terkena buduk. Orang-orang di situ menyayangkan kuburan buduk. Setengah hari penuh pencarian terhadap Bandi dilakukan, tetapi tidak membuahkan hasil hingga akhirnya warga kembali ke kampung dan berencana melanjutkan pencarian ini besok. Mereka tidak tahu kalau Bandi sedang di sebuah tempat yang bersifat gaib. Kabar tentang menghilangnya Bandi ini menjadi ramai dan menjadi perbincangan warga kampung. Banyak orang yang kalah kalau Bandi sudah mati dan membunuh makhluk lain. Ada juga yang dibeli kalau mungkin Bandi sudah tewas dimakan binatang buas. Di alam gaib, Bandi diberikan tempat tinggal oleh lurah dan dia merasa cukup hidup lama di sana. Setiap hari Bandi jalan keliling kampung dengan kondisinya yang seperti itu dan tidak ada warga yang menjauhi Bandi. Justru sebaliknya, dia sangat hormat di kampung ini. Semakin lama Bandi merasa nyaman tinggal di kampung ini, hingga pada suatu ketika dia didatangi oleh lurah dan memberikan kalau dia sedang dicari warga dan keluarganya. "Bali menyang alammu, wong desa padha goleki kowe. Kembalilah ke alammu, orang desa pada mencarimu."
Aku mung pengen ning kene, ora ana gunane aku bali. Ora ana wong ing desa sing pengen cedhak karo aku. Saya di sini saja, nggak ada gunanya saya kembali. Orang desa sudah nggak ada yang mau dekat sama saya. Sampean bisa manggon ning kene, nanging sampean kudu mati dhisik. Kamu bisa tinggal di sini, tapi kamu harus mati dulu. Lurah mengajak Banti ke sebuah tempat di mana dia beralaskan kuncup daun pisang dan mengembalikan Banti ke alam nyata. Setelah kembali, dia tidak lagi melihat ada perkampungan yang tadi dilihatnya, begitupun lurah yang tadi menghantarnya. Loh, mana Pak Lurah ya? Dan kampungnya kok tiba-tiba hilang? Batin Banti. Dari sini Banti paham kalau kampung yang tempat tinggalnya itu adalah kampung gaib. Begitupun dengan lurahnya. Dia memikirkan kata-kata lurah tadi, kalau ingin tinggal di sini, di kampung itu, dia harus mati dulu. Banti semakin bulat dengan niatnya, ingin mengakhiri hidup agar bisa hidup di kampung itu. Dia tidak kembali ke gubuk pengasingan, melainkan mondar-mandir mencari untuk mengakhiri hidupnya. Terlintas ingin menusuk perutnya dengan menggombel kayu, tapi Banti orangnya sangat takut melihat darah. Dia berjalan tanpa tujuan hingga keluar dari hutan dan menjumpai ladang petani. Di dekat ladang itu dia melihat ada sebuah botol berwarna putih. Setelah dilihat, ternyata itu obat rumput dan masih ada isinya. Saat Banti berpikir untuk mengakhiri hidupnya dengan cara meminum obat rumput ini, dia membuka tutup botolnya dan setelah berpikir 1000 kali, akhirnya dia memutuskan untuk meminum obat rumput itu. Dia meminumnya hingga habis. Setelah itu dia kembali lagi ke dalam hutan dan berharap bertemu hewan buas agar menjadi santapannya, agar jasadnya tidak ditemukan. Di tempat dia tidur beralaskan daun pisang, dia merasakan sakit perut karena obat yang diminumnya tadi tersinggung. Badannya berguling-guling di atas tanah karena tidak tahan dengan rasa sakit yang dia rasakan, dan disinilah keajaiban dari Yang Maha Kuasa turun. Obat rumput itu ternyata tidak membunuhnya, justru sebaliknya. Masih dalam keadaan sakit, Banti pingsan dan sadar-sadar rasa sakit di perutnya tadi sudah hilang. Bahkan kondisi tubuh Banti terasa beda dari sebelumnya. Selain sakit perut, rasa gatal yang di tubuhnya juga sudah tidak terasa. Banti masih belum kembali ke gubuk pengasingan dan berharap dia bisa kembali ke kampung yang sebelumnya dia tempati untuk tinggal di sana. Keluarga Banti sangat mengkhawatirkan keadaannya. Beberapa warga kampung sudah mencarinya, tapi tidak menemukan keberadaan Banti di sini, hingga akhirnya warga mengklaim kalau Banti sudah mati dan mayatnya dimakan binatang buas. Speaker masjid mengumumkan kalau Banti sudah meninggal. Keluarga Banti sukacita dan warga berdatangan ke rumahnya untuk melayat. Semakin hari keadaan Banti di hutan itu semakin membaik. Pisang yang belum matang menjadi makanannya, begitupun dengan daunnya. Gatal di badannya sudah tidak terasa lagi. Luka yang melepuh perlahan mengering hingga akhirnya buduk yang ada di tubuh Banti sudah sembuh.
Bandi kembali ke gubuk pengasingan dan gubuk itu ternyata sudah bersih. Dia meminta ke kampung halamannya, tapi nanti malam, karena kalau sekarang pastinya warga akan lari melihat Bandi. Sementara hari masih siang, dia terdiam diri di gubuk sambil meratapi nasib buruk yang telah dialaminya, yang seakan-akan seperti mimpi, tapi dia masih belum yakin apakah warga masih bisa menerimanya. Meski begitu, dia sangat bersyukur karena diberi kesembuhan. Pas tengah malam, dia jalan menuju ke kampungnya. Bisa melihat kampungnya lagi, dia merasa senang. Suasana di kampung malam itu sepi sekali karena warga sudah pada tidur. Sesampainya di kampung itu, dia tidak langsung pulang ke rumahnya, melainkan ke rumah tabib yang mengatakan kalau dirinya telah sembuh. Tok tok tok. Assalamualaikum, De. Waalaikumsalam. Sinten? Jawab tabib dari keluar rumah. Waalaikumsalam. Siapa? Kulo, De. Tolong jenengan bukae lawange. Mbah tabib seperti mengenal suara itu. Ini kayak suaranya Bandi, batinnya. Beliau turun dari tempat tidur, kemudian membukakan pintu. Pintu dibuka dan ternyata benar bahwa yang datang adalah Bandi. Mbah tabib kaget karena ternyata Bandi masih hidup setelah 5 hari yang lalu dinyatakan sudah meninggal. Le, kowe iki Bandi to? Tanya Mbah tabib. Injih, De, kula Bandi. Kula ampun waras, De, jawab Bandi. Mbah tabib masih belum percaya kalau yang berdiri di depannya itu adalah Bandi. Lalu dia mempersilahkan Bandi untuk masuk ke dalam, dan malam itu Bandi menceritakan semua tentang apa yang dialami selama diasingkan di hutan itu. Mbah tabib mengatakan kalau penyebab dari semua ini adalah wedon yang sudah meludahi Bandi. Saat itu dan menurut Mbah tabib, kampung yang dilihat Bandi itu adalah kampung gaib yang menampung bangsa jin, dan yang mengajaknya memang lurahnya. Beliau juga pernah melihat keberadaan kampung itu ketika sedang mencari obat di hutan. Setelah menjelaskan panjang lebar, Mbah tabib memberitahu Bandi bahwa dirinya telah dinyatakan meninggal oleh warga kampung karena keberadaannya yang tidak ditemukan. Mbah tabib kemudian memeriksa keadaan Bandi dan subhanallah, Bandi memang sudah sembuh dari penyakit buduknya. Ini adalah keajaiban. Secara tidak langsung ternyata obat rumput itu mampu menyembuhkan Bandi. Malam itu Mbah tabib meminta Bandi untuk tidur di rumahnya dulu dan tidak boleh pulang sampai dia bisa memberitahu warga atas kesembuhannya. Keesokan harinya Mbah tabib memberitahu hal ini pada Pak Kades, dan Pak Kades memutuskan untuk membawa Bandi ke kota agar diperiksa secara medis. Pak Kades, Mbah tabib, dan Bandi pergi ke kota secara diam-diam, dan pihak medis juga mengatakan kalau Bandi sudah benar-benar sembuh. Kembalilah mereka ke kampung dan Pak Kades memberi pengumuman pada warga bahwasannya Bandi masih hidup dan sudah sembuh atas penyakit buduknya. Mendengar kabar itu semua warga kaget, terutama pihak keluarga. Bandi dipulangkan ke rumahnya dan akhirnya dia bisa berkumpul lagi dengan anak dan istrinya. Bandi merasa seperti itu baru bangun dari mimpi buruknya. Dia kembali beraktivitas
seperti dulu ke ladang bertani dan membajak sawah. Meskipun dia sudah benar-benar sembuh, tapi bekas melepuh masih membekas di seluruh badannya. Masih membekas dan tidak bisa hilang sampai sekarang. Bahkan seumur hidup, tapi biarlah menjadi kenangan buruk. Yang terpenting dirinya sudah kembali sehat seperti sedia kala. Itulah sahabat cerita dari menunggu maut menjemput pocong wedon. Sebelum ceritanya aku tutup, jangan lupa subscribe dulu dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Muhammad Samsudin. Oke.